Ya, ini pengertian yang sempit sebenarnya ya. Pengertian yang lebih luas itu ada lagi. Ya. Jadi orang yang mengikuti pendidikan ya bidang perkebunan dan kemudian menjadi manajer di sebuah perusahaan perkebunan, maka kita sebut sebagai seorang profesional perkebunan. Ya, begitu juga dengan profesi-profesi yang lainnya, dokter, insinyur, ya, ahli hukum, akuntan, ya. Jadi profesional adalah orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Nah, kalau tadi 3 pilar, ini adalah 3 hal pokok yang ada pada seorang profesional. Ya. Jadi seorang profesional itu harus memiliki 3 ini. Ya, pertama sama dengan yang tadi ya. Pertama adalah skill, kalau tadi knowledge ya, nggak apa-apa dibalik-balik. Skill, ya, artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. Ya, kalau profesi kita seorang seorang planters profesional, ya kita harus ahli di bidang kita. Ya, apa keahlian yang harus kita miliki? Ya kalau kita orang tanaman berarti harus kultur teknis, ya, kultur teknis, manajemen produksi tanaman, ya, manajemen people management di perkebunan itu kita harus ahli, ya. Makanya eh, untuk menunjukkan keahlian itu kadang-kadang kita memerlukan sertifikasi. Ya. Yang kedua knowledge, ya, artinya orang tersebut harus dapat menguasai minimal berwawasan ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Ya, jadi knowledge. Ya. Jadi dia harus memiliki kognitifnya tadi ya, memiliki kognitifnya mengenai ilmu yang dia kuasai dan juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan. Jadi misalnya kalau seorang asisten tanaman nanti, ya, knowledge apa yang harus dia miliki supaya dia disebut sebagai seorang asisten tanaman yang profesional? Pertama tentu saja pengetahuan mengenai ya kultur teknis atau budidaya tanaman. Tetapi tidak cukup hanya itu. Dia juga harus memiliki pengetahuan di bidang leadership, ya, supervisi, bagaimana mengelola manusia, mengelola orang. Ya, kenapa? Karena profesi seorang asisten tanaman, ya, seorang planters, ya, itu erat kaitannya dengan bagaimana mengelola orang, pekerja. Ya, mulai dari mandor satu, mandor sampai dengan pekerja. Kalau di pabrik itu mulai dari mandor ya sampai dengan operator, teknisi. Ya, ini harus dikuasainya. Kemudian apalagi yang harus dikuasainya? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mengelola uang misalnya. Ya, cost management itu juga harus dikuasai. Kenapa? Karena seorang asisten tanaman itu tidak hanya dituntut untuk bisa produktif, ya, kaitannya dengan pencapaian produktivitas dan pencapaian produksi tonase, tetapi juga harus berkaitan dengan efisiensi, ya, harga pokok. Ya, jadi dia harus bisa mengelola biaya, ya, minimal mengelola biaya, cost management. Dan yang ketiga attitude. Ya. Attitude ini artinya bukan hanya pintar, ya, tapi harus memiliki etika yang diterapkan dalam bidangnya. Apa etika yang berkaitan dengan seorang planters, seorang pekerja atau seorang manajer di perkebunan? Banyak ya, etika itu yang berkaitan dengan tanaman misalnya. Etika mengenai bekerja, ya, etika dalam manajemen. Etika yang berkaitan dengan bagaimana kita berhadapan dengan stakeholders, dengan masyarakat dan seterusnya, ya. Jadi 3 hal ini ya, skill, knowledge, dan attitude. Ini harus dimiliki oleh seorang profesional. Ya. Nah, ciri-ciri profesional satu, ya, punya kemampuan dan pengetahuan tadi ya, knowledge, ya. Dan diharapkan ya pengetahuan yang tinggi, yang mastery, ya, bukan hanya pengetahuan sekedarnya. Apalagi kalau kita itu seorang asisten tanaman, sebenarnya kita itu mengelola satu aset ya, yang diamanahkan oleh perusahaan kepada kita. Ya, dan aset ini nilainya tidak sedikit. Maka nggak boleh itu ada asisten tanaman yang kemampuannya itu secukupnya. Ya, makanya kita dalam proses rekrutmen, ya, rekrutmen asisten tanaman itu kita persyaratannya sangat ketat, ya, persyaratannya sangat rigid, ya, semua hal kita uji.
Ya, kita tidak menginginkan orang yang biasa-biasa saja. Ya, apalagi kalau kita yang merekrut ini adalah perusahaan yang bagus, perusahaan yang berani bayar mahal orang, ya maka eh, kemampuan dan pengetahuannya itu harus tinggi. Ya. Kode etik, ya ini juga bagian yang akan diuji, ya, ditelusuri, diakses dalam proses rekrutmen. Ya kan, ada metode-metode untuk menguji etika ini. Ya, para psikolog ini sangat mampu menguji ini. Ya, apakah kita beretika? Ya, jadi etika ini adalah bagaimana cara kita memandang segala sesuatu, ya, dan kita kaitkan dengan nilai-nilai kita. Ya, misalnya mengenai integritas, ya, kejujuran, ya. Bagaimana kita lihat? Apakah kita orang yang menganggap berbuat tidak jujur dalam pekerjaan itu adalah hal yang biasa yang diperbolehkan, atau kita menganggap ya tidak ada tempat bagi ketidakjujuran? Itu adalah persoalan etik. Ya, bagaimana misalnya um, bekerja sama dengan orang lain. Ya, karena sebagai seorang asisten tanaman kita harus bekerja sama dengan bawahan, dengan atasan, ya, dan terutama dengan rekan sekerja kita. Ya, bagaimana kita memandang kerjasama? Ini adalah persoalan etik. Apakah kita memandang kerjasama itu sesuatu yang perlu atau tidak? Sesuatu yang baik atau tidak? Ya. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Tadi integritas. Ya. Integritas itu apa sih? Integritas itu, ya, mudahnya, ya, untuk memahami integritas adalah orang yang berintegritas adalah orang yang apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dia lakukan. Ya, jadi dia jujur terhadap dirinya. Ya, jadi dia kalau mengatakan kita tidak boleh mencuri, ya, itu apa yang dia ucapkan. Maka dalam praktek sehari-hari dia juga tidak mencuri. Itu yang disebut orang yang berintegritas. Ya, tapi kalau orang yang tidak sama apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukannya, ini yang kita sebut dengan orang yang tidak berintegritas. Ya. Nah, sekarang ini kita ya betul-betul mencari dalam setiap proses rekrutmen adalah mencari potensi-potensi integritas yang tinggi. Karena apa? Kalau soal kognitif, ya, pengetahuan, skill, ya, itu sangat bisa dikembangkan. Bahkan ketika kita atau teman-teman nanti masuk ke perusahaan, maka yang pertama kali dilakukan adalah orientasi. Ya, dididik kembali. Ya, bukannya tidak percaya kepada sistem pendidikan yang telah dijalani, ya, tetapi ini dalam rangka standarisasi pengetahuan dan keahlian supaya semua yang masuk itu standar pengetahuannya. Ya, tetapi tidak mudah untuk merubah soal-soal etika ini, integritas ini. Ya, karena ini letaknya dalam hati. Ya, kita tidak tahu. Ya, maka dari awal kita cari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Jadi kemampuan, pengetahuan dan keahlian itu bisa dikembangkan kemudian. Tapi soal integritas ini bawaan, ya, bawaan orok katanya. Ya, oke. Kemudian memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini the good side of the profession. Ya, ini harus. Ya. Jadi di profesi apapun dia harus punya jiwa pengabdian lah kepada masyarakat. Ya. Kalau kita seorang planters, ya kita mengabdi kepada masyarakat. Masyarakat mana? Pertama adalah masyarakat komunitas di mana kita berada, yaitu perusahaan, ya, kebun, kemudian masyarakat di sekitar. Ya. Kita harus mengabdi, ya, serving. Ya. Mengabdi ini adalah bekerja dengan tulus. Ya. Jadi kalau mengabdi itu, kalau orang bekerja dengan jiwa pengabdian, ya dia tidak menghasilkan sesuatu, ya, minimalis. Artinya begini, ya, kalau dia diminta untuk menghasilkan 3, dia selalu berupaya untuk menghasilkan lebih dari 3. Kenapa? Karena dia memiliki pengabdian, cinta kepada profesinya. Ya, jadi dia tidak bersikap minimalis. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Ini soal manajemen, ya, soal manajemen. Bagaimana dia membuat perencanaan, ya. Bagaimana dia mengimplementasi rencananya. Jadi nomor 5 ini adalah soal manajemen. Ya. 6, menjadi anggota organisasi dari profesinya. Ya, ini memang nomor 6 ini opsional lah, ya, opsional, ya. Tapi akan lebih baik sebagai seorang profesional kita itu, ya, bergabung dengan organisasi profesi kita.
Mengapa? Karena dengan bergabung ke dalam komunitas profesi, diharapkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian serta etika kita itu semakin lama semakin baik. Ya. Ketika ada perkembangan-perkembangan pengetahuan di bidang profesi kita itu update. Ya, kita itu dapat memperbaharui. Ya, karena kalau kita tidak bergaul, kita hanya berada di dalam istilah orang katak di bawah tempurung ya. Kita tidak tahu di luar sana sudah ada perubahan-perubahan. Sudah ada hal-hal baru yang seharusnya kita tahu, tapi kita tidak tahu. Ya, jadi dengan bergabung dengan organisasi profesi, ini diharapkan kita update ya. Biasanya perusahaan memberikan keluasaan kepada para profesionalnya untuk bergabung di bidangnya masing-masing. Ya, kalau itu planters ya ada organisasi ya, organisasi ya, akuntan ya, begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Jadi ini adalah ciri-ciri profesional. Profesionalisasi berasal dari kata professionalization, ya, berarti kemampuan profesional. Ya. Menurut Eric Hoyle tahun 80, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu the improvement of status and the improvement of practice. Peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Jadi profesionalisasi itu adalah gampangnya ya, bagaimana seorang profesional itu ya secara terus-menerus meningkatkan dirinya. Ya, jadi profesionalnya itu semakin berkualitas. Ya, bagaimana dia semakin lama semakin profesional. Itu adalah profesionalisasi. Ya, ini menurut Eric Hoyle. Nah, kemudian ada lagi kata-kata profesionalisme, ya, atau profesionalisme. Jadi sudah ada profesi, ya, profesional, ya, profesionalisasi, dan